takut hancur dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sedih luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti, sampai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila. Musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu. Menanti sendiri di dalam teduhku, tawalah kini kau telah tiada tak kembali. Namun kau tak menghadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa terobati. Musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu. Menanti sendiri di dalam teduhku, tawalah kini kau telah tiada tak kembali. Namun kau tak menghadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa terobati. Walau kini kau telah tiada tak kembali, namun kau tak menghadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa terobati. Kalau dengerin lagu Yogyakarta di kawasan Malioboro itu kayak pas banget ya? Iya. Gitu Saya ya, Mas? membayangkan musisi jalan mulai beraksi.
hatiku mulai kacau. Kok hatiku mulai Nah, kaca? kehilanganmu kan langsung kacau. Nggak ada syairnya Tadi gitu. Mulai kehilangan, seiring laraku kehilanganmu. Oh. Kan konon katanya ini, orang-orang yang pernah minum air dari Jogja atau menetap di Jogja, pasti ada kerinduan untuk kembali lagi ke Jogja. Ada yang nggak mau pulang malahan Mas. Iya, itu strategi saya. Oh, setelah itu. Oh iya? Menikahi dengan gadis Jogja. Jadi ada alasan untuk tidak kos lagi. Oh gitu. Dulu kan anak kos. Nah, dengan menikah asli Jogja kan. Pinter ya, strateginya itu terus disebarluaskan. Nah, masalahnya mertuanya itu juga kos, jadi anak kos juga. Jadi tetap anak kos ya. Tapi asik ya tadi si Atia dan Herlan. Oh. Itu chemistry-nya dapat karena mereka ternyata bersaudara itu. Oh gitu. Iya, itu lahirnya juga hampir bareng. Oh kok bisa? Iya, ibunya waktu itu kan makanya diabadikan dengan nama tadi, Atia dan Herlan. Waktu ibunya mau melahirkan, itu dipeseni sama orang tuanya. Hati-hati lahir di jalan, akhirnya diinget-inget, oh Atia Herlan. Hati-hati gitu. lahir di jalan. Namanya Atia Herlan. Ya, itu Oh, baru namanya. tahu saya. Semoga ibunya nggak denger ya, karena ini adalah hoax gitu ya. Saya udah adik gaduh. Makanya semoga ibunya nggak dengar karena ini hoax gitu ya. Tapi kalau yang ini jangan jadi hoax karena kita bicara soal bagaimana SDM kita Ya. itu memang sedang menjadi concern ya. SDM di birokrat sudah beberapa tahun lalu ada reformasinya. Ya. Nah hari ini seperti apa update-nya? Itu yang kita bicarakan di acara yang diselenggarakan kemudian juga diadakan langsung di Rumah Rakyat Ya. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Inilah aspirasi rakyat Jogja Istimewa. Dan hari ini bersama saya Marta Sasongko. Video Primus. Ya kita sampaikan dulu salam Indonesia. Indonesia untuk Anda yang di rumah. Hari ini kita mau bicara tentang potensi SDM nih. Di Yogyakarta seperti apa, tuntutannya seperti apa dari masyarakat karena itu yang harus terjadi, dikoneksikan antara keinginan masyarakat dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas dari SDM di birokrasi gitu ceritanya. Ini juga kita sapa dulu Mbak yang ada di sini. Oh, iya, Ini betul. teman-teman dari SMA Piri Yogyakarta. Halo, selamat sore. Terima kasih ya mau datang ke sini ya, ke Rumah Rakyat ya. Sudah tahu SDM itu apa? Wah, pinter. Bener banget ya mereka ya. Saya takutnya tadi SDM itu apa? sendok makan. Kan biasanya kalau Oh, masak iya. kan makarannya tambahkan Berapa gula, SDM gitu ya. 2 SDM. Sama SDT berarti SDT ya. itu kalau garam biasanya sedikit SDT. Untungnya mereka bukan SMK Boga soalnya. Kalau begitu langsung sendok makan mas. Untungnya ya. SDT apa? Sedotan. Oke, dan sore hari ini sudah bersama kami untuk ngobrol dengan kita semuanya soal bagaimana membangun SDM dalam rangka reformasi birokrasi yang tanggap terhadap tuntutan masyarakat DIY. Maka sudah hadir Pak Bambang Krisnadi SHMSI dari Komisi A DPRD DIY. Pak Kris, selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Iya, siap hari ini untuk ngobrolin bagaimana potensinya, bagaimana dari Komisi A sendiri melihat reformasi yang sudah terjadi di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ya Pak. Oke, kemudian tentu saja kalau kita bicara soal SDM birokrat maka yang berwenang untuk menyampaikan ini dari Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta, maka sudah hadir Pak Hari Susan Puji Raharjo MAD, Kabid Pengembangan dari Badan Kepegawaian Daerah. Pak Hari, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Marta. Ada yang salah tadi nggak ya yang saya sebutin? Semoga Tidak, enggak. sedikit aja. Oh sedikit aja. Nanti saya ulangi lagi Pak ya. Kemudian, nah bicara soal bagaimana controlling, maka kita juga mengundang dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY. Kalau kemarin kan LOD ya, sekarang yang saya tunggu-tunggu soalnya. Kepala perwakilannya sudah hadir Pak Budi Masturi SH. Pak Budi selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Marta, selamat sore Pak Dibio. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik kabarnya. Sekian tahun nggak ketemu kayaknya tetap seger, berarti ini apa namanya komplain-komplain ini selesai semua ini kayaknya. Amin, amin. Iya baik. Jasanya luar biasa. Apa tuh? Pak Budi ini. Kenapa? Ya. Banyak orang berhutang budi. Oh,
Jadi kepada semua orang nih. Aduh nggak enak saya berutang budi lah. Berarti kan kaya banget Pak Budi. Berapa persen Pak? Oke, kita akan mulai dari Komisi A dulu melihat bagaimana perkembangan Sumber daya manusia setelah reformasi birokrasi itu dilakukan dan kemudian sudah dilakukan pengembangan secara terus-menerus. Hari ini Pak Kris seperti apa penilaiannya Komisi A? Reformasi birokrasi itu kan sudah diawali puluhan tahun yang lalu. Ya. Ya. Dibicarakan di mana-mana, diseminarkan, didiskusikan, dirumuskan dalam regulasi gitu ya. Tetapi kalau kemudian kita rasakan begitu, tentu tuntutan itu belum sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat. Itu ditandai adanya keluhan, ditandai pidato politik Pak Jokowi kemarin gitu ya, bahwa reformasi itu belum menukik kepada titik yang dimaksud dengan reformasi, upaya perubahan secara tanda petik mungkin bisa disebut juga radikal gitu, tanda petik ya, merubah mindset gitu yang di lingkungan birokrasi, karena utamanya adalah dia harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai kedudukan sebagai aparatur negara. Nah ini sekalian saya ingatkan bahwa PNS abdi negara, abdi masyarakat, abdi itu di dalam Undang-Undang 5 2014 sudah tidak disebut lagi. Di sana ada satu kalimat sebagai unsur aparatur negara, selesai. Jadi tidak ada lagi disambung. Ya. Bedanya apa Pak ketika kemarin disebut dengan abdi negara, sekarang aparatur negara? Kalau sudah abdi negara itu sudah all. Itu bahasa sekali ngomong semuanya kena, itu tidak usah disebut. Aparatur negara itu kan mesti dia harus menjalankan fungsinya gitu ya. Jadi unsur aparatur negara itu sudah jawaban yang menyeluruh, tidak perlu disambung-sambung. Tapi dulu tidak salah juga dulu seperti itu. Nah reformasi itu kan di pemerintahan khususnya itu lebih diarahkan kepada proses bagaimana memperbarui gitu, merubah ketata laksanaan, kemudian kelembagaan atau kalau ketata itu bisnis proses ya, kemudian kelembagaan, organisasi, dan yang terakhir adalah SDM, sumber daya aparatur negara ini yang harus diperbaiki terus menerus supaya dia tidak sekedar memenuhi harapan, tetapi juga kepuasan, ada satisfaction. Ya, satisfaction-nya itu yang N-nya. Kalau hanya memenuhi harapan kan masih dalam ya mudah-mudahan kalau saya datang ke kantor ini 1 jam selesai itu masih harapan. Tapi kepuasan akan terwujud apabila kemudian sebelum 1 jam pun sudah selesai dia harus kembali sesuai dengan apa yang diharapkan tadi. Itu yang kita inginkan. Tentunya disiplin itu yang paling dominan di dalam menjalankan perilaku organisasi. Jadi kembali kepada bagaimana organisasi itu juga membangun budaya. Di situ ada nilai, di Jogja itu punya nilai ya. Untuk nilai itu kemudian diterjemahkan tidak. Gitu. Kalau hanya sekedar nilai ditulis kemudian kan tidak ada. Yang penting adalah nilai itu kemudian diterjemahkan dalam sikap dan perilaku di dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Sehingga nanti ombudsman itu kan tidak perlu harus mengklarifikasi, menanyakan ini menjadi tempat. Nah, itu. Inilah yang harapan. Apalagi di Jogja itu ada predikat yang mungkin tidak akan hilang dan itu menjadi pride kita ya, kebanggaan Jogja, kota budaya, kota pariwisata, kota pelajar, pendidikan. Ya, pendidikan kota pelajar. Jadi ini sebenarnya kan luar biasa. Nah, dimensi-dimensi ini kalau dijalankan itu di dalam memberikan pelayanan itu masyarakat kan juga akan. Jadi jangan kemudian kembali kepada alon-alon waton kelakon, gitu kan? Itu juga harus terjemahannya harus berbeda itu. Ya, terjemahan berbeda. Kalau itu tetap dipakai saja ya ada orang menunggu, tidak jelas. Sehingga ada yang dibikin kemudian ada SOP, standar operasi prosedur,
keterbukaan, transparansi. Kalau mengurus sesuatu lamanya ditentukan, kalau biayanya ada ditulis berapa yang harus dia Transparan. bayar, persyaratannya apa ditulis secara jelas sehingga masyarakat bisa memenuhi itu kemudian diselesaikan tepat waktu tanpa ada yang lain-lain. Dan yang tidak kalah penting adalah aparatur yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini bahaya yang paling harus masing-masing self defense lah, menjaga diri masing-masing kalau soal itu. Ini kan banyak akhir ini banyak apa yang kena KPK, kena ini segala macam. Dan saya kira dengan nilai budaya yang ada di Jogja, nanti BKD akan menjelaskan, itu bisa menjadi membentengi lah. Paling tidak selalu mengingatkan. Di tembok kan ditulis itu apa itu, bebas apa ada itu di ya. Integritas. Korupsi ya. Stop pungli itu kan. Stop macam-macam itu. Jangan yang ditempel aja. Tapi betul terjadi tidak ada begitu. Nah saya suka menggambarkannya, kedudukan aparatur negara itu paling terhormat, ya, paling terhormat. Kalau kita lihat di bank, pegawai itu kan mengabdi kepada perusahaan. Iya. Coba kita lihat perilakunya. Ada yang bermain HP dalam bekerja, ada yang ngobrol, ada yang di luar kantor, di luar jam kerja, ada yang ya biasalah kalau tidak ada. Mereka mengabdi kepada perusahaan, bisnis. Ya. Lah kita mengabdi kepada negara. Ada nggak pegawai yang jam-jam kerja main HP, baca koran, ngobrol, jalan ke sana kemari, mungkin sampai mall dalam jam kerja? Ada nggak? Kalau dijawab ada, ya itulah harus direformasi. Setara, ya kalau saya ya harus agak lebih keras. Gitu. Tapi kalau sudah nggak ada, itulah salah satu faktor keberhasilan di dalam reformasi birokrasi. Kalau Pak Jokowi kan menyebutnya revolusi mental, dan mindset yang harus dibangun bagi aparatur negara. Iya, harusnya lebih tinggi ya. Kalau tadi dibandingkan oleh Pak Kris, perusahaan aja bagaimana para karyawan itu mereka mencoba melakukan pengabdiannya kepada perusahaan. Sebagai aparatur pemerintah harusnya lebih tinggi karena pengabdian kepada negara. Value-nya gitu. lebih. Betul. Oke, ini akan menjadi bahasan dari kita dan tentu saja kita tetap mengundang Anda yang di rumah kalau ingin juga berkontribusi memberikan aspirasi Anda, kita bolehkan untuk menelpon ya, Mas Debio. Oke, tapi kita akan break dulu. Oh ya, nomornya tertera ya ada ya. Di mana? Di layar TV masing-masing. Iya baik, kita akan jeda dulu sebentar dan tetap di aspirasi rakyat Jogja Istimewa. Anda menyaksikan aspirasi rakyat Jogja Istimewa. Langsung dari kawasan Malioboro, yaitu langsung di kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita bicara tentang bagaimana SDM di Daerah Istimewa Yogyakarta ini yang terus-menerus melakukan reformasi. Tapi sejauh mana sampai hari ini kita akan tanyakan. Saya sudah tahu Pak Hari tadi MA dan MAP Pak ya. Sudah tahu kesalahannya di mana. Iya baik. Pak Hari, seperti yang disampaikan oleh Pak Kris tadi, apa yang sudah terjadi? Reformasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini? Baik, menyambung apa yang sudah disampaikan Pak Bambang tadi, ada yang menarik terkait dengan reformasi birokrasi khususnya di pengembangan aparatur. Yang pertama terkait dengan isu strategis terkait dengan manajemen ASN yang ada sekarang, itu hasil uji kompetensi dari BKN dari sekitar 2.500 sampel yang diujikan, itu hasilnya ternyata dalam tanda kutip ini menjadi catatan terkait dengan kompetensi dan potensi yang dimiliki oleh PNS yang ada. Ini kebetulan sampel ini untuk seluruh Indonesia, gitu, tidak hanya Jogja ya.
Itu 2.500 tadi seluruh Indonesia? 2005, ya kurang lebih seluruh Indonesia. Sedikit sekali dong sampelnya. Iya, baru sampel saja. Walaupun nanti kalau bicara yang di DIY agak sedikit ada korelasi positif juga dengan yang kami sampaikan nanti. Yang pertama terkait dengan kompetensi dan potensi itu, kalau bicara apakah itu rendah, cukup atau baik gitu, hampir prosentasenya yang kemudian hampir 35,4% itu potensinya di rendah, yang bahkan kalau dalam konteks teori assessment itu dikatakan sebagai misfit. Misfit itu sudah kalau diapa-apakan itu sudah tidak bisa lagi. 35%-nya. Hampir 35% dari sampel yang disampaikan. Oke. Itu karena kalau bicara reformasi birokrasi di bidang kepegawaian itu terkait dengan 3 hal sebetulnya. Yang pertama terkait dengan penerapan merit system, yaitu yang pertama terkait dengan kompetensi tadi yang saya ceritakan. Yang kedua kinerja. Ini juga hasil survei juga. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang terkait dengan publik itu masih belum percaya sepenuhnya kepada aparatur sipil negara, karena banyak hasil penelitian yang mengatakan bahwa kinerjanya masih rendah, kemudian tuntutannya sangat tinggi tetapi kinerjanya rendah, kemudian inefisiensi, kemudian juga banyak terjadi korupsi dan kolusi dan sebagainya. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah terkait dengan kualifikasi sebetulnya. Kalau bicara kualifikasi, memang ada 2 hal nih. Yang pertama itu terkait dengan kualifikasi pendidikan, yang kedua itu juga terkait dengan kualifikasi diklatnya. Karena ada 2 hal ini yang kemudian kalau dia kualifikasi pendidikan, itu tentu ada beberapa RTR, rencana tindak lanjut, yang kemudian perlu menjadi sebuah solusi, misalnya dengan mengirimkan dalam tugas belajar gitu ya, atau izin belajar. Tetapi ketika dia diklat, secara diklat itu nanti dengan diklat yang non gelar. Atau kalaupun misalnya kualifikasi ini juga masih ada gap, itu juga bisa kemudian diredistribusi gitu ke ke jabatan-jabatan yang nanti kemudian akan mendukung ketugasan. Pak Haris, ini apakah hulunya atau awalnya dari rekrutmen, Pak, dari pola penerimaan itu yang sehingga kompetensinya masih rendah. Iya, jadi ini pada awalnya dulu pada saat di Orde Baru gitu, Pak, salah satunya yang kemudian sekarang masih ada sisa-sisanya gitu. Karena kan dulu pada saat rekrutmennya tidak seperti yang sekarang, Pak. Sejak 2014 sudah ada pola rekrutmen yang baru melalui computer assisted test gitu, yang itu tentu kalau dengan pemanfaatan teknologi informasi tentu tidak bisa ditawar ya. Artinya kalau dia tidak memenuhi passing grade atau standarnya ya tentu dia tidak bisa. Tetapi di era sebelumnya ini kan masih ada beberapa kebijakan pada saat rekrutmen itu yang mungkin ada dalam konteks catatan itu ada kaitannya dengan politik gitu, Pak. Artinya sebagai salah satu vote getter suara dari parpol pada saat itu ya, pada saat undang-undang netralitas PNS itu belum diberlakukan. Seperti itu, Pak. Jadi itu yang permasalahan pertama. Kemudian yang menarik lagi, Pak, kalau dikaitkan dengan rekrutmen, ini juga polanya itu agak sedikit berbeda dengan generasi Y yang milenial sekarang gitu. Karena kalau dari sisi hasil seleksi itu secara akademis teman-teman itu tidak disangsikan lagi gitu. Tetapi dari sisi etika, dari sisi moral itu yang tadi terkait dengan kinerja gitu, Pak. Mungkin dengan kepercayaan atau hubungan, malah yang sering bermasalah itu hubungan kerja dengan senior gitu, atau yang ada di lembaga itu biasanya akan menjadikan masalah juga. Berbenturan. Iya, sehingga ada pola yang kemudian dirubah oleh pemerintah pusat, dalam hal ini BKN dan Kementerian PAN, terutama di 2014 itu tadinya yang menjadi salah satu momok ketika seleksi itu adalah di wawasan kebangsaan, itu salah satu materinya. Kalau sekarang itu justru sebaliknya, Pak, karena ada standarnya ditinggikan di tes kepribadian. Yang kemarin adalah kalau misalnya mau betul diterapkan, itu mungkin juga kita tidak akan mendapatkan 90% formasi karena banyak tidak terisi, karena tidak memenuhi passing grade tadi. Oke. Ya, Pak Aris, apakah
ketika sudah lolos di pola seleksi Ya. ya dari CPNS dan CPNS itu langsung diterjunkan ke kantor-kantor atau ada semacam sekolah dulu Pak? Nggih. Misalnya sekolah birokrasi Yogyakarta misalnya. Artinya kayak training Iya. berapa minggu sebelum terjun ke SKPD masing-masing. Ya sebenarnya ketika sebelum diterjunkan langsung ke jabatannya masing-masing, CPNS ini kan masih dalam masa percobaan dalam 1 tahun itu. Tetap ada masa percobaan. Ada ya? masa percobaan Oke. sampai dengan 1 tahun yang ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama orientasi. Orientasi itu biasanya CPNS ini kemudian di dalam dilakukan upaya pembinaan melalui langsung dimagangkan di beberapa bidang yang nantinya paling tidak dia itu tidak hanya tahu tugasnya tapi juga lebih siap lagi untuk jabatan-jabatan yang nanti mungkin sejenis. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau internal termasuk juga BIMTEK kebetulan karena di DIY itu istimewa gitu. Dari mohon maaf ini kami sampaikan data realnya dari sekitar 758 kemarin yang masuk ke DIY atau yang di 2014 itu ada 140 CPNS yang masuk itu rata-rata itu 50 sampai 75% bukan orang Jogja. Sehingga tentu kita harus menyiapkan satu metode pembinaan melalui mungkin BIMTEK. Kemarin yang sudah kita lakukan itu adalah BIMTEK pembentukan karakter budaya yang bagaimana kemudian mengenalkan teman-teman yang mungkin baru masuk ke Jogja gitu. Paling tidak itu tahu tata budaya atau nilai budaya yang ada di Jogja yang terutama terkait dengan budaya kerja di Pemda DIY. Seperti itu. Jadi memang dimungkinkan dari luar daerah, dari luar Jogja itu untuk menjadi ASN di DIY. Iya, karena persyaratannya memang harus mempunyai KTP nasional, tidak dibolehkan dibatasi KTP DIY saja, tidak Jadi boleh. nanti penempatannya juga Iya. mereka harus ngikutin ada di mana gitu ya. Iya. Oke, Kemudian Pak. yang Iya. mohon izin yang terakhir itu yang prajabatan ya. Prajabatan ini secara nasional memang ini juga sudah menjadi kurikulum dari LAN gitu. Dan itu sebenarnya tadi untuk mensikapi dari awal kemudian dikenalkan terkait dengan salah satunya potensi terjadinya penyimpangan korupsi itu di prajabatan itu dikenal dengan paling tidak itu mereka mengenal materi aneka. Aneka itu A-nya adalah terkait dengan akuntabilitas, N-nya itu nasionalisme, E-nya itu etika publik, K-nya itu komitmen mutu, dan yang terakhir ini anti korupsi. Artinya mereka tidak hanya sekedar karena dikaitkan ini dengan tujuan dari Grand Design pengembangan aparatur nasional di 2024 semata ASN itu paling tidak seorang pegawai itu dia yang pertama harus paham IT, itu yang kedua itu dia berwawasan global, punya kemampuan bahasa asing minimal, yang ketiga adalah yang terkait dengan reformasi birokrasi ini tuntutan bisa melayani gitu ya, tuntutan bisa melayani, dan yang terakhir itu adalah yang social culture itu adalah terkait dengan nilai-nilai kebangsaan. Oke. Itu paling tidak yang menjadi bekal awal bagi mereka. Kalau dari sisi rekrutmen sudah ada reformasi ya, maksudnya sudah perubahan yang harapannya tadi goalsnya seperti yang digambarkan oleh Pak Kris tadi tuntutannya. Tapi apakah sudah seperti itu? Karena ini sedang berproses juga ya Pak, masih ada transisi antara yang lama dan yang proses yang baru. Pak Budi, kalau selama ini ORI sendiri seperti apa sih melihat masyarakat dan komplain dari masyarakat soal bagaimana pelayanan dari aparatur pemerintah ini Pak? Ya, kalau kita lihat data di Ombudsman ya, tahun ini saja dari 100-an lebih laporan yang masuk, itu 23% itu berkenaan dengan dugaan penyimpangan prosedur. Selebihnya 15% itu penundaan berlarut. Ini artinya apa? Artinya ketaatan aparatur terhadap prosedur yang sudah ada itu menjadi catatan yang perlu memperoleh perhatian khusus gitu di DIY. Kenapa? Dalam reformasi birokrasi itu sebenarnya ada 8 area perubahan yang menjadi titik fokus gitu. 8 itu antara lainnya prosedur yang ditata dan sebagainya. Tapi tampaknya kalau kemudian fokus kita pada penataan prosedur, tata laksana dan sebagainya, tanpa kemudian membangun mentalitas misalkan
Ya. Maka itu kenapa dalam 8 area perubahan itu yang pertama itu mentalitas aparatur Ya. yang disasar. Jadi ini kenapa itu mentalitas perlu? Karena dari mentalitas itu terbangun budaya kerja yang mendukung. Kalau kemudian mental budaya kerjanya bagus, sebenarnya prosedurnya sederhana pun dia bisa memberikan kualitas yang bagus dalam aspek pelayanan. Menarik tadi Pak Bambang ketika membuat komparasi di bank gitu ya. Iya. Kenapa sih kalau kita ke bank itu kok rasanya enak ya pelayanannya? Datang, dibukakan pintunya, senyum, selamat pagi, silakan antri. Nggak ada cerobot antrian, ada sebagainya seperti itu. Kenapa? Tadi kan dari sisi lain Pak Bambang menyatakan bahwa ASN itu kerja yang mulia karena dia bekerja untuk negara. Sementara di bank bekerja untuk perusahaan swasta. Tapi di sisi lain, kenapa perusahaan swasta itu pegawai-pegawainya lebih baik pelayanannya? Karena memang kalau kita bekerja untuk negara, itu berarti kita bekerja berdasarkan aturan-aturan negara. Ada atau tidak ada pengguna layanan, kita menjalankan aturan selesai. Tapi kalau di bank atau di perusahaan swasta, mereka bekerja untuk menjaga loyalitas pelanggannya. Datang ke bank, kasirnya merengut aja, bisa pindah ke bank lain kok. Kompetisi ya. Maka kemudian mereka harus jungkir balik mempertahankan bagaimana caranya agar pengguna layanan atau konsumennya tetap setia dengan bank itu. Di situ kemudian efeknya adalah competitiveness, kemudian inovasi, kemudian pengawasan, reward punishment jalan gitu. Ya. Beda kalau di kelurahan. Saya datang di kelurahan ngurus KTP, petugasnya cuek, ngelayani sambil merokok, sambil main HP. Saya punya pilihan lain nggak? Nggak punya. Nggak ada. Ya harus di kelurahan itu saya ngurusnya gitu. Maka dari itu mereka kemudian lah untuk apa kita berinovasi? Wah nggak inovasi tetap ke sini kok mereka gitu. Gajinya sama juga ya? Gajinya sama. Untuk apa kita menyederhanakan proses? Wong dibuat berbelit-belit aja masyarakat nggak punya pilihan kok gitu. Nah ini terbentuk sedemikian lama sehingga membangun mentalitas yang tidak adaptasi dengan perubahan, mentalitas yang kurang ramah dan sebagainya. Nah ini tantangan terberat dari reformasi birokrasi sebenarnya mengubah mentalitas itu sendiri. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada hal yang menarik juga. Nanti ada kaitan dengan mentalitas. Sekarang pemerintah sedang menggalakkan zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah bebas bersih dan melayani seperti itu. Ya. Yang menarik, pengalaman-pengalaman yang itu menjadi keluhan dari instansi. Mereka sudah merasa melakukan inovasi, sudah merasa melakukan penyederhanaan proses dan sebagainya. Tapi selalu gagal memperoleh nilai minimal karena hasil indeks kepuasan pengguna layanannya yang rendah. Kenapa? Nah rupanya satu hal yang tidak cukup mendapat perhatian adalah memberikan pelayanan dengan empati. Empati itu senyum, sapa, salam, responsif dan sebagainya. Mentalitas lagi-lagi itu soal mentalitas budaya melayani. Nah, karena apa? Masyarakat itu kadang-kadang kebutuhannya tidak hanya selesai persoalannya, tidak hanya selesai substansi atau materi pelayanannya, tapi dia merasa diuangke. Itu sangat subjektif memang. Iya. Dan biarpun urusannya selesai, saya ngurus KTP selesai nih. Tapi kemudian petugasnya acuh tak acuh dan sebagainya. Ketika disurvei, di polling, tingkat kepuasannya, saya pasti akan nggak puas. Kenapa? Saya nggak diuangke kok. Dia hanya menganggap masalah selesai, tapi dia tidak menempatkan saya sebagai manusia yang harus memperoleh hak saya sebagai manusia, misalkan seperti itu. Nah ini yang kadangkala memang luput. Jadi Sehingga ada attitude, ya? banyak instansi gagal di proses-proses zona integritas WBK, WM itu karena aspek itu. Nilai minimal dari indeks kepuasan pengguna lainnya itu tidak memenuhi syarat itu. Itu barangkali yang menjadi catatan kami. Oke, Mbak. kembali ke Pak Hari nih. Kalau gitu di cross check, apakah jadi mungkin yang harus direformasi atau yang dilakukan perubahan mana dulu ini sistemnya, sehingga kalau sistem lama inputnya baru ini kayaknya masuk ke kolam yang sama nih gitu ya. Kolam yang udah keruh dikasih ikan baru juga masih keruh gitu. Apakah sistemnya dulu atau ke mentalitasnya dulu Pak? Baik, sebenarnya untuk perbaikannya dilakukan secara paralel. Artinya Jadi tidak dua-duanya kemudian dilakukan dua-duanya bersama-sama. dilakukan. Oke. Seperti kami sampaikan tadi, ada beberapa dari sistem saja itu sudah ada beberapa perbaikan pola sistem, misalnya rekrutmen tidak hanya untuk pengisian pegawai baru, gitu ya, tetapi juga
pengisian dalam jabatan misalnya untuk yang JPT eselon 2, jabatan pimpinan tinggi atau eselon 2 itu juga dengan seleksi terbuka itu sudah juga sekarang sudah dilakukan sejak 2015 gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan mental ini sebenarnya dari Komisi A DPRD pun sangat mendukung sekali terkait dengan upaya-upaya untuk bagaimana mengupgrade mental yang tadinya mungkin dianggap masih rendah tadi, yang kemudian dituangkan dalam program dan kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah maupun di di Badan Diklat gitu. Tidak hanya sekedar melalui pengembangan kompetensi yang sifatnya klasikal gitu, tetapi juga melalui pengembangan kompetensi yang sifatnya itu non klasikal. Kalau yang klasikal itu sudah secara ada, umum ya, ya. artinya. Tapi kalau yang non klasikal itu ada beberapa hal yang sekarang itu juga sudah secara resmi dituangkan melalui Peraturan Kepala Lan nomor 10 tahun 2018 yang di dalamnya salah satunya adalah ini yang menarik ya, yang tadinya seperti outbound gitu ya. Outbound itu kan juga bagaimana mengkondisikan pegawai gitu untuk dia itu bisa punya dedikasi, punya loyalitas, punya semangat gotong royong, teamwork gitu kan. Itu yang selama ini juga itu juga menjadi salah satu hal yang sudah dilakukan juga di Pemda DIY. Itu menjadi salah satu contoh saja. Artinya itu juga menjadi prioritas dan dukungan anggaran dari pemerintah itu juga kalau di BKD itu tahun ini saja kami selain yang selain fasilitasi yang tugas belajar gitu ya, fasilitasi tugas belajar yang dari kementerian ataupun dari penyelenggara beasiswa luar, ya. Itu juga kami juga menyediakan khusus gitu melalui anggaran diklat lain-lain. Oke, gitu. baik. Mari kita potong sebentar karena ada penelpon yang sepertinya mau ikut bergabung bersama dengan kita. Halo, Arji, selamat sore. Halo. Selamat sore. Halo. Iya, halo Pak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Di Prambanan. Halo. Mohon maaf diulangi lagi Pak. Dengan Halo, Bapak siapa di mana Pak? Ya. Dari Pak Joko di Prambanan. Pak Joko. Ya. Pak Joko silakan Pak Joko. Iya, memang menghadapi atau mempelajari pemerintah itu memang sangat sulit ya. Jadi menurut saya pemerintah itu ada 6 dimensi. Yang pertama dimensi manajemen. Sebenarnya pemerintah itu terhadap masyarakat itu sebagai manajer apanya. Ini harus dirumuskan. Kemudian yang kedua, total regulation plan-nya seperti apa? Mulai dari jati diri, kearifan, dan regulasi-regulasinya. Dan yang ketiga, hubungan antar jenis SKPD atau OPD. Bagaimana ada badan, sekretariat, ada dinas, dan sebagainya. Itu hubungannya seperti apa? Ya. Kemudian hubungan antar level manajerialnya. Ada eselon 1, 2, 3, 4. Itu sebenarnya pembagian fungsinya seperti apa, dan berikutnya itu adalah jabatan struktural dan fungsional. Ini bagaimana merumuskannya? Kuncinya ada di rumusan NSPK, norma standar prosedur kriteria. Tapi sampai sekarang ini belum ada pemerintah daerah yang bisa merumuskan secara komprehensif apa itu NSPK. Dan yang kelima itu adalah aktualisasi dan rasionalisasi terhadap sekretariat. Apakah itu kepegawaian, apakah aset, keuangannya itu rasionalisasi atau aktualisasinya seperti apa. Yang terakhir nomor 6 itu adalah KKN tadi. Itu terjemahannya harus jelas, harus bisa merasuk kepada setiap aparatur. Ya mungkin itu saja sehingga ini perlu pembahasan secara akademis. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Joko. Ini tidak semuanya terdengar clear Pak, jadi mungkin beberapa poin tadi semoga bisa digabung jawabannya Pak Hari. Tadi kalau tidak salah terkait dengan yang NSPK, terkait dengan yang kepegawaian. Sebetulnya kalau bicara jabatan sudah Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu kan sudah cukup jelas ya ada pembagiannya. Artinya dalam konteks ASN itu kan terdiri dari 3, ada jabatan pimpinan tinggi, yang itu kemudian dalam konteks
di undang-undang sebelumnya itu setingkat dengan eselon 2 dan 1 kalau di provinsi, kalau di kabupaten ya 2 gitu. Kemudian kalau untuk yang jabatan administrasi yang kedua itu adalah seperti administrator itu setingkat eselon 3, kepala bidang, kepala bagian. Sedangkan untuk yang yang pengawas itu adalah setingkat eselon 4 dan pelaksana gitu ya. Serta tidak bisa lepas juga dengan jabatan fungsional. Memang betul yang disampaikan beliau terkadang gitu dalam konteks pembinaan PNS, terutama terkait dengan pembagian ketugasan. Terkadang memang ada sedikit permasalahan gitu terkait dengan penataan kelembagaan karena kebanyakan itu masih ketugasan-ketugasan yang mestinya dilaksanakan oleh jabatan fungsional itu terkadang juga masih muncul gitu di struktur organisasi yang mestinya dilakukan oleh jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu misalnya seperti perencana, pustakawan, arsiparis, dokter, perawat gitu ya. Yang kalau kemudian ada bidangnya yang sejenis itu terkadang masih juga ada uraian tugas yang sama gitu yang dilakukan oleh pengawasnya, administratornya maupun pelaksananya yang mestinya memang ini mestinya harus bersinergi ya, tidak hanya kemudian ini istilahnya itu diri sendiri atau mungkin ini tugas kamu, ini punya saya dan sebagainya gitu. Artinya tetap konteks dalam reformasi birokrasi itu kan bagaimana di tujuan yang ketiga itu kan mencapai collaborative government gitu. Artinya bagaimana kemudian pemerintahan itu bisa berkolaborasi tidak hanya sekedar ke eksternal gitu, tapi juga di internalnya. Ya. Artinya harus ada sinergi yang kemudian harus difungsikan. Kalau di BKD gitu, di Pemda DIY dalam hal ini, kami sudah mencoba gitu untuk selalu bersinergi dengan Badan Diklat dan Biro Organisasi gitu, terkait seperti contoh di ketika kemarin Perda-I 1 2018 tentang kelembagaan itu ditetapkan, itu ada beberapa fungsi yang tadinya masih duplikasi gitu di jabatan pelaksana dan fungsional itu ada pengurangan, ada dikurangi gitu. Dan kemarin dari ada pengurangan jumlah jabatan struktural itu kurang lebih 75 jabatan struktural yang dihilangkan. Itu dalam konteks memang salah satunya untuk pemanfaatan dan optimalisasi jabatan fungsional. Lalu kemana yang sebelumnya menjabat di dalam jabatan fungsional itu, Pak? Kemana yang dikurangin? Ya kebetulan saja karena kondisinya, karena kebijakan dan kebijaksanaan dari Bapak Gubernur tidak ada demosi ya, tidak ada penurunan jabatan yang diuntungkan. Saya tidak tahu apakah ini diuntungkan atau ini krisis ya, karena kondisinya kami itu setiap tahun PNS di DIY itu yang pensiun itu 700 sampai 800. Lalu? Kalau dibandingkan dengan yang masuk ya, pegawai yang masuk itu kebetulan saja di 2018 ada 758, artinya zero growth gitu ya. Tapi kalau kita kembali ke belakang gitu, 4 tahun ke belakang itu tidak ada penerimaan sama sekali, moratorium CPNS. Artinya kalau kondisinya 4 tahun tidak ada penerimaan, sementara setiap tahun ada pengurangan, itu kan berarti tadi kebijakan demosinya nggak bisa, artinya semuanya tetap ditempatkan dalam jabatan itu. Tapi bukannya selama ini juga salah satu evaluasinya adalah jumlah ASN ini itu tidak efisien karena terlalu banyak. Jadi apakah sebenarnya 4 tahun yang lalu ini sebenarnya pada proses efisiensi menuju ke sana? Ya itu juga salah satunya ya, karena tadi saya sampaikan pada sebelumnya juga proses rekrutmen yang lama itu kan juga dalam tanda kutip agak bermasalah karena ada kepentingan politik ya. Sehingga paling tidak itu ketika kebijakannya minus growth gitu, artinya yang masuk sedikit itu paling tidak yang lama-lama ini yang tadi agak susah untuk dikembangkan itu kan biar pensiun dulu gitu. Baik. Berikan stok lama. Pak Kris, apakah ada undang-undang atau peraturan yang kemudian mengatur, karena ini salah satunya mungkin mengubah mindset atau mentality tadi agak susah, karena kalau sudah jadi PNS itu kan tidak bisa dipecat, Pak.
Sehingga berbeda lagi dengan kalau di perusahaan swasta. Ini sudah ada berbasis kinerja, kompetensi dan seterusnya. Tapi kemudian karena tetap akan ada di situ, apakah nanti kemudian ini menjadi bahan evaluasi, kemudian akan bisa diubah lagi dari sistem perundangan soal yang mengatur soal ASN, Pak? Di ASN itu kan ada penyakit lama, Apa itu? mental block. Ini yang sulit gitu. Prakteknya begini saja, teman-teman itu kalau katakanlah ke Singapura, bisa itu tidak merokok. Kalau di Mereka, sana. iya. Tapi begitu mendarat, yang merokok lagi. Nah gitu loh. Artinya, Pak? Ya sama saja. Artinya tidak kemudian mindset itu berubah, bergeser pun tidak. Kemudian sama itu orang yang dideklarkan 3 bulan, 2 bulan itu di sana kan semua materi masuk itu, mulai dari yang namanya kompetensi, kemudian loyalitas, kemudian budi pekerti pun masuk di dalam deklat itu. Tetapi begitu selesai deklat, bisa kita lihat berubah enggak itu, gitu. Atau lupakan semua gitu, Pak? Ada gitu. Melangkah ke pintu lupakan Sehingga semua. saya masih ingat dulu Pak Sarwono Kusumatmaja waktu menjadi jadi Menpan itu, bahwa perubahan mindset aparatur itu butuh 3 sampai 5 generasi. Dari beliau ngendikan sampai sekarang sudah generasi berapa, Pak? Sudah lebih dari 15 tahun. Karena beliau kan sudah masanya orde baru ya itu ya Pak Sarwono. Begitu artinya. Tapi prediksinya tetap meleset ya ini ya? Sampai sekarang demi sedikit. Makanya kemudian ada kebijakan, ada diberikan tunjangan kinerja gitu kan. Itu kan dalam rangka peningkatan. Gitu. Ya. Tapi Tapi yang belum tadi radikal itu, ya, Pak, iya. yang terjadi perubahannya. Kalau Pak Jokowi dalam pidato politik ada 2 yang esensinya sebenarnya harus kita, dan itu barangkali akan menjadi tindak lanjut berikutnya. Yang pertama itu kan di bidang reformasi birokrasi itu kan struktural yang pertama. Struktural itu diberi pengertian, organisasi itu modern lah, flat, ramping, Ya. luwes, gitu kan. Nah, tidak, orang gendut itu kan disuruh berdiri aja susah selonjor Iya. gitu. Jadi ramping, lincah gitu kan. Maksudnya beliau begitu. Yang kedua adalah perubahan mindset kan yang beliau harapkan itu. Kita adaptif, reaktif, inovatif, itu kan yang diharapkan begitu. Jadi tidak, kita kadang-kadang mendeteksi begini dalam setiap tahun anggaran, apakah itu APBN atau BD itu bisa kita lihat ke apakah di situ terjadi inovasi, kreativitas itu. Penyusunan budgeter itu fotokopi aja. Copy paste, Pak ya? Copy paste, itu aja yang berubah uangnya paling, itu kan. Nah ini yang menandakan tidak ada kemudian event baru, kegiatan baru yang itu menjadi pengungkit untuk unit itu menjadi Oke. ya berubah, gitu kan nggak ada. Ya. Saya kalau membahas di komisi saya tanyakan, yang berubah apa APBD ini dari tahun kemarin? Apa perubahannya? Kalau nggak ada ya APBD itu lateral. Artinya Ya. dinamikanya tidak ada, kreativitasnya tidak ada. Dan itulah zona aman. Nah kalau ASN ini selama mengambil zona aman ya sudahlah, piye-piye, yang penting aman, nanti pensiun. Padahal tidak, pemerintah tidak menghendaki itu. Diberikan sekarang itu namanya tunjangan daerah kalau di DIY, itu kan dalam rangka memberikan reward, kemudian silakan Anda kemudian berprestasi. Apakah artinya ini yang monitoring dan evaluasinya yang lemah sehingga perubahan itu sulit terjadi, Pak? Karena kalaupun ada perubahan tidak termonitor, tidak ada evaluasi, tidak ada reward atau Penegakan disiplin. Oke, baik. Kita ini kan penegakan disiplin yang sebenarnya terlalu tegang, Lemah. rasanya itu Terlalu melampaui. kuat. Oke. Terlalu permisif mungkin, Pak ya? Ya. Orang yang salah kadang-kadang nggak dihukum. Sudah ada kriterianya itu, Bu. Diberhenti itu pun bisa sekarang. Apa saja ada, mulai dari yang ringan, sedang, berat itu ada sampai dengan pemberhentian. Dipecat Oke. tanpa diberikan Dengan uang pensiun itu ada aturan-aturannya. sudah ada ya, Pak? Iya, Oke. itu sudah komplit. Tinggal bagaimana pimpinan itu mau menjatuhkan hukuman. Penegakan Penegakan. atau iya. Nah kita ini di situ titik lemahnya kalau sudah soal disiplin. Kalau di tentara kan, di TNI Polri itu bisa dicontoh itu disiplin, meskipun tidak harus kaku seperti itu. Ya. Jam 8, ya jam 8 ya sudah ada lah di ruangan pamannya. Ini kan
Ini kan penting ini. Iya. Karena apa? Keteladanan. Saya mantan birokrasi saya. Ya, saya mantan birokrasi saya. Kalau jam 8 masuk, saya setengah 8 harus masuk. Itu anunya begitu. Kalau saya masuk jam 8, jangan disalahkan anak buah masuk jam 8.15. Tapi kalau saya jam setengah 8, oh bisa saya marah, bisa menegur, bisa. Oke. Tapi kalau datang jam 8, jangan salahkan anak buah datang jam 8. Tahu langsung Pak ya siapa yang datang dulu. Iya, itu kelihatan. Oke, ide yang menarik dari Pak Kris. Pak Kris nanti kita bagikan lagi caranya supaya itu mungkin bisa di copy paste oleh para pimpinan yang lain gitu Keluar kan. dari mental block itu. Iya, keluar dari mental block kita denger lagu kalau gitu. Berarti jangan goblok ya. Gak ada lagu. Karena kan zamannya go. Oh iya, oke. Silakan Herlan dan Atia. Do, 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 do. Sinar bulan menghujani wajahmu. Zona muat bibirmu, menghiasi senyummu. Sinar rembulan melukiskan bayangmu. Hadir dalam mimpiku. Oh, kenangan telah berlalu. Saat ku sendiri, hanya bertemankan sepi. Memori kembali, cerita yang telah pergi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Dan biar tambah istimewa, karena yang di depan kita itu anak-anak milenial, anak-anak pelajar Yogyakarta, mereka harus diberikan tempat untuk bersuara ya. Jadi boleh loh kalian kalau ada yang mau tanya atau mau menyampaikan aspirasinya boleh. Silakan dari mana? Yuk, iya. Perkenalkan, nama saya Radia Afita, saya dari SMA Piri 1 Yogyakarta. Saya mau bertanya bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kota Yogyakarta ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini buat siapa nih? Mau tanya buat siapa? Siapa? Bingung ya? Oke, nanti yang kompeten. Satu lagi deh, biar langsung bisa dijawab ya. Kok wajahnya mirip? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ani Afiati dari SMA Piri 1 Yogyakarta. Baik, yang saya mau tanyakan, bagaimana cara meningkatkan mentalitas PNS? Seperti tadi sudah dikatakan bahwa pegawai-pegawai di bank, misalnya contohnya, dia bersikap ramah, bisa mempunyai sikap yang senyum sapa salam seperti itu.
Oke, saya mau tanya dulu, pernah nggak atau kayak tadi yang diceritakan oleh Pak Budi, ngurus KTP gitu dilayaninya seperti apa dengan baik? Saya pernah ngurus KTP. Sewaktu saya masih di pertama kan kelurahan dulu. Emang disikapinya seperti kayak ya udah cuma seperlunya gitu. Mereka nggak senyum, tapi mereka cuma tanya mau buat apa dek seperti itu. Terus saya dilayani seperti biasanya aja. Ya nggak seperti kayak misalnya saya pergi ke suatu tempat ada misalnya saya membeli sesuatu gitu. Misal Perusahaan saya mau swasta bayar. ya? Gimana? Di perusahaan swasta mungkin ya? Misalnya saya ke ya perusahaan swasta yang saya belanja gitu, misalnya belanja. Mereka itu memberi saya senyuman, sapa itu yang baik. Kayak saya mau bayar di kasir gitu. Mereka itu selalu menampakkan wajah senyum. Mereka selalu senyum seperti itu. Oke. Kamu ngurusnya tanggal berapa di kelurahan? Tanggal berapa ya? Nah, besok tipsnya kalau ngurus pas tanggal muda habis gajian. Senyumnya masih ada. Senyum. Oke, berikutnya nanya terakhir. Satu lagi Mas, senyumnya itu soalnya karena ada tulisannya. Kamu inget nggak ada tulisannya? Kalau nggak senyum ada gratis gitu. Kan nggak berani gitu. Satu lagi silakan. Perkenalkan, nama saya Bima Duga Friansah, saya dari SMA Piri 1 Yogyakarta. Di sini saya akan menanyakan cara pemberantasan korupsi yang tepat itu seperti apa. Sedangkan pemerintah sendiri banyak yang korupsi. Padahal pemerintah ingin menciptakan pelayanan yang baik dan bebas korupsi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah ini susah jawabannya. Kayaknya dimulai dari Pak Hari dulu dua pertanyaan yang pertama tadi karena itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, terima kasih tadi Mbak siapa ya? Namanya Adit. Oke, dari SMA 1 nggih, dari SMA Piri ya. Terkait dengan pertanyaan upaya peningkatan kualitas ya, peningkatan kualitas aparatur yang sudah dilakukan di Pemda DIY, ada beberapa yang sudah kami lakukan. Prinsipnya yang pertama bahwa untuk upaya peningkatan itu dilakukan melalui pengembangan kompetensi ya, pengembangan kompetensi, program pengembangan kompetensi yang ada beberapa hal. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi yang sifatnya klasikal gitu, yang tentu ini paling tidak kami sudah menyiapkan fasilitasi anggaran, kemudian pelaksanaan diklatnya, penyiapan fasilitatornya, kemudian widya isfaran dan sebagainya ya. Itu yang kemudian dilakukan secara internal di Badan Diklat. Tetapi juga kami juga untuk pengembangan kompetensi ini itu juga juga memfasilitasi anggaran yang dimungkinkan apabila tidak ada penyelenggaraan diklatnya di Badan Diklat. Itu kemudian kami juga menerima tawaran-tawaran dari diklat-diklat yang tadi untuk menjawab tadi keluhan-keluhan pelanggan itu yang memang ada banyak hal yang di OPD itu sangat membutuhkan gitu, dan kebetulan tidak dilaksanakan langsung oleh Badan Diklat. Itu kami fasilitasi untuk pengiriman PNS-nya dalam peningkatan kualitasnya melalui diklat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana kemudian kita berupaya untuk meningkatkan kinerja PNS itu melalui pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan itu kalau tadi disampaikan Pak Bambang itu kalau di kami ada namanya tunjangan penghasilan pegawai. Ini dari data kami sejak 2015 pertama kali diterapkan, ini ada korelasi positif gitu dengan tingkat penurunan angka hukuman disiplin gitu. Ketika sebelum diberlakukan tunjangan tambahan penghasilan atau TPP itu kepada kami, ternyata ada penurunannya yang tadinya mulai ada sekitar 700-an gitu. Sekarang sudah di bawah angka 50-an, Pak. Tapi ini mohon maaf data ini sampai dengan 2017 ya, karena pada saat 2017 itu ada P3D atau peralihan personil dari kabupaten kota guru gitu ya, yang jumlahnya 5.000. Ini jumlahnya sekarang membengkak lagi gitu, karena ini warisan gitu. Ada warisan. Tapi prinsipnya bahwa upaya yang dilakukan terkait dua hal ini cukup efektif ya. Kemudian yang ketiga, kita juga mencoba untuk peningkatan kualitas aparatur itu melalui penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan prinsip merit system. Artinya prinsip merit itu kita mempertimbangkan tiga hal tadi, kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya. Termasuk bahkan untuk guru, kami mencoba juga untuk pendekatan zonasi.
Karena ada beberapa PNS yang kinerjanya rendah itu disebabkan karena jarak tempuhnya gitu. Jarak tempuh yang bersangkutan dari domisilinya ke tempat kerjanya itu lebih Sangat dari jauh. 40 km atau bahkan kalau PP itu bisa lebih dari 80 km. Jadi mempengaruhi Ya, kinerjanya. kemarin kebetulan kami sudah upayakan pertama untuk guru dulu nggih, karena akan lebih mudah kalau guru. Guru itu selama jam mengajarnya masih memenuhi dan bidangnya sama, kami bisa langsung tukar guling. Artinya kalau yang di SMA Sleman sana orang Gunung Kidul gitu, nanti bisa ditukar langsung dengan PNS yang ditempatkan di Gundul tapi orang Sleman. Jadi langsung dan ini sangat membantu dari sisi ekonomis saja, dari ekonomi cost-nya itu akan membantu mengurangi pengeluaran mereka, Pak. Ya. Itu juga akan berpengaruh ke kinerja mereka. Kemudian belum kalau bicara sosial cost itu, mohon maaf, kalau jarak terlalu jauh kadang di lingkungan rumah itu kan dianggap gitu, Pak, tidak mau membaur gitu, Pak. Karena di rumah sudah sampai malam. Iya. Sudah tidak kemudian berbaur. Itu yang Dan itu sudah dievaluasi, Pak, memang menjadi lebih positif hasilnya. Iya, ada beberapa, walaupun ada beberapa pengecualian ya. Tapi prinsipnya ketika kebijakan dilakukan, yang paling mendasar itu ketika penempatan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan ada pertimbangan kinerja, itu tentu menjadikan kinerja organisasinya itu menjadi lebih baik. Ini yang kemudian data juga berbicara gitu. Sejak tadi ada TPP yang terkait dengan penghasilan tambahan tadi 2015, pada awalnya penilaian kinerja instansi itu yang masuk ranking 1 itu hanya gelintiran, tidak kurang dari 10 jari saya ini. Tapi sekarang ketika sudah berjalan berapa lama, rapotan mungkin Pak Bambang yang setiap rapotan 3 bulan itu, sekarang yang di ranking 2 atau ranking 3 itu sudah tinggal 1 atau 2 gitu. Artinya semuanya sudah ranking 1, artinya sudah ada peningkatan secara dari sisi kinerja organisasi gitu. Oke. Gitu. Pak Ari, yang saya penasaran, kalau tadi kan kita bicara soal mental dan itu susah berubah. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan swasta, mereka kan membuat budaya kerja, kemudian mereka membuat sistem kerja, sehingga itu bisa diadopsi nggak dari apa yang dilakukan oleh lembaga swasta untuk lembaga pemerintah gitu? Ya, mungkin nggak sih? Ada perubahan yang mendasar gitu. Ada PP 46 tahun 2011 tentang sasaran kerja pegawai, dan sekarang ada perubahan dengan PP 30 tahun 2019 tentang sasaran kinerja pegawai. Artinya kalau dikaitkan dengan tadi perusahaan swasta itu, kita sudah setiap tahun itu kita harus menyusun rencana kinerjanya dalam 1 tahun, kemudian nanti disandingkan dengan target kinerjanya, apakah sesuai atau tidak. Itu yang pertama. Artinya dalam konteks kalau dikaitkan dengan perusahaan swasta tadi kan, yang penting bagaimana target mereka untuk tidak kehilangan pelanggan, tidak kehilangan nilai jualnya dan sebagainya, itu kan akan tetap bertahan. Nah, kalau di kami cara upayanya itu salah satunya tadi mungkin ada agak sedikit kelewatan ya, terkait dengan penerapan diberlakukannya Undang-Undang 5 2014 dan PP 11 2017, itu yang membedakan. Kalau tidak salah pertanyaan Mbak Marta itu, apakah PNS sekarang itu bisa, karena PNS dianggap tidak bisa dipecat ya, itu bukan sebenarnya menurut kami itu tidak kalau sekarang, karena kalau dulu itu dimungkinkan PNS itu tidak bisa diberhentikan karena alasan kinerja. Kalau sekarang gitu ya, kalau sekarang itu dimungkinkan PNS itu diberhentikan karena alasan kinerja, karena di Undang-Undang 5 itu ditentukan. Itu yang pertanyaan kedua, bahwa penerapan disiplin itu, misalnya tadi contohkan Pak Bambang itu, kalau berangkat ketentuannya jam 7.30, kemudian dia berangkat jam 8, kalau dulu itu tidak dihitung sebagai tidak hadir gitu ya. Artinya kalau sekarang itu akumulasi keterlambatannya itu pun akan dihitung. Kalau dalam 1 tahun dia misalnya akumulasinya sampai 12 hari, 5 hari dulu ada teguran lisan, kemudian nanti ada peningkatan sampai 45, kalau dia sudah 45 hari, ada akumulasinya 45 hari tidak masuk kerja, yang bersangkutan bisa diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Artinya kalau yang bersangkutan itu
berhenti belum memenuhi masa kerja pensiun dan usia pensiun, yang bersangkutan tidak akan mendapatkan hak pensiun. Hanya berhenti saja. Jadi sudah ada sekarang, Sudah ada. sudah lega kita ya, karena berarti kinerja berbasis kinerja itu Iya. benar-benar dilaksanakan. Iya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan yang ketiga soal korupsi, Pak Budi, saya pengen tahu apakah masyarakat masih punya laporan-laporan tentang bagian mungkin yang berkaitan dengan korupsi di DIY sendiri khususnya? Apakah itu ada suap, ada pungutan atau apa yang Iya. masih ada? Sebagai bukti apakah korupsi itu masih ada? Ombudsman RI, Ombudsman itu ketugasannya sebenarnya lebih pada pelayanan publik, dan kalau kita bicara korupsi, di dalam korupsi itu ada yang disebut juga perilaku koruptif. Perilaku koruptif tidak selalu harus dengan hubungannya dengan uang, tapi datang terlambat, kemudian menunda-nunda pelayanan, itu banyak sekali, dan itu hampir semua isu yang masuk ke Ombudsman mengenai itu. Kalau korupsi biasanya yang masuk di kami itu proses penanganannya. Ketika ada orang lapor ke kejaksaan korupsi, jaksanya kemudian menunda-nunda, baru kemudian bisa ke kami untuk jaksa. Tapi korupsi sendiri Ombudsman tidak menangani. Tapi menarik tadi, saya mencoba menghubung pertanyaan bagaimana sih caranya membentuk mental yang bagus itu atau membentuk budaya kerja yang bagus. Tadi Pak Bambang sudah memberikan satu clue bahwa penegakan disiplin itu penting. Karena secara teori budaya hukum yang bagus itu juga bisa dibentuk dengan penegakan hukum yang bagus gitu. Jadi kalau kemudian proses penegakan disiplinnya ada orang yang terlambat tidak pernah diberi sanksi, ada orang yang kemudian tidak melayani ramah tidak boleh kena sanksi, itu akan terus berlangsung. Itu satu. Kedua, sekarang sudah mulai sebenarnya pemerintah pusat misalkan merangsang agar proses pembentukan mindset baru itu terbangun. Misalkan setiap tahun Menpan RB itu membuat inovasi, lomba inovasi. Itu akan merangsang lembaga-lembaga pemerintahan daerah, SKPD, bikin inovasi sebanyak-banyaknya seperti itu. Kemudian beberapa sistem pelayanan juga udah mulai diubah dengan pendekatan competitiveness yang bagus. Contoh misalkan, sekarang ini kita mengurus atau mengambil EKTP itu nggak harus di catatan sipil di mana kita berdomisili. Maka dari itu jangan heran pada tahun lalu itu catatan sipil kota Jogja itu banyak diserbu orang dari luar kota Jogja, termasuk dari luar DIY. Kenapa? Karena layanannya bagus, belangkonya selalu ada. Nah sayangnya memang ini harusnya dijadikan prestasi oleh pemerintah pusat, dihitung sebagai prestasi kota dan ada insentif untuk itu. Sehingga nanti kelihatan nih, kalau saya besok ke catatan sipil sana cemberut aja, saya pindah ke sini deh seperti itu. Jadi itu sudah mulai pola-pola seperti itu. Pelayanan-pelayanan sifatnya drive-thru itu sudah mulai. Perpanjangan SIM dan sebagainya itu sudah mulai seperti itu. Kemudian di Jawa Barat itu bahkan kita ngurus akte kelahiran itu seperti kita beli GoFood seperti itu. Jadi bisa online. Kita online kemudian diantar itu ke rumah. Jadi ada armada kecil seperti itu. Nah, sekarang berbagai inovasi itu dilakukan, tapi memang jangan lupa kita berhadapan dengan mental block atau mindset yang sudah terbangun lama. Itu nggak mudah gitu, itu nggak mudah untuk mengubahnya, tapi salah satu kunci yang memang bisa dilakukan adalah penegakan disiplin. Itu penting. Kemudian reward juga penting. Reward tidak hanya kemudian diberikan kepada penyelenggara pelaksana layanan, tapi juga kepada masyarakat yang taat azas. Ini kepolisian sudah mulai mengembangkan. Ada kita sering lihat ada razia, kemudian ada yang pakai lengkap helmnya dikasih insentif, kasih helm baru begitu. Itu juga merangsang masyarakat. Sekarang kita lihat misalkan pemerintah sudah menyediakan, karena budaya untuk menghasilkan sebuah layanan publik itu tidak hanya tergantung dari pemerintah, tapi kita sebagai pengguna layanan juga mempengaruhi. Zebra cross itu fasilitas yang disediakan pemerintah untuk penyeberang jalan. Tapi sekarang coba cek di Jalan Solo apa di Jalan Kaliurang, kita tongkrongnya deh pagi-pagi itu zebra cross. Nyaman nggak orang nyebrang di situ? Nggak nyaman. Kenapa? Karena nggak ada polisi? Bukan. Karena nggak ada satpol pp? Bukan. Karena ada perilaku pengendara lain yang kemudian tidak punya toleransi. Padahal sudah di zebra cross ya. Dan itu yang harus dibangun juga dari masyarakat. Karena namanya budaya itu bisa budaya internal, bisa juga budaya eksternal, dan itu sama-sama memberi pengaruh terhadap baik buruknya pelayanan. Pemerintah membangun sistem antrian yang bagus, tapi masyarakat nggak punya budaya antri misalnya. Sama saja, nggak akan juga melahirkan satu budaya birokrasi, budaya pelayanan yang bagus. Demikian banyak. Tapi memang ini kerja-kerja yang tidak sebentar, membutuhkan waktu karena memang itu sudah terbentuk lama gitu. Iya. Proses pengubahannya itu nih, nggak cukup 1 hari ke luar negeri, taat hukum di sana, kemudian itu jadi budaya ya. Gitu. Coba kita lihat kalau orang luar negeri ke sini, mereka tetap nggak berubah, nggak jadi melanggar hukum, nggak akan sebagian besar nggak. Iya. Mereka tetap berhenti. Kalau ada, saya pernah bikin lomba foto tuh Mbak Marta, lomba foto tentang pelayanan publik. Yang menang itu
dia jalan yang rapi, lampu merah, kemudian ada 2 orang bule itu berhenti naik sepeda di pemberhentian sepeda. Gitu. Mereka tetap melakukan itu kok. Iya. Kenapa? Karena mereka sudah terbangun bagus di negara sana lama, nggak gampang terpengaruh, nggak gampang berubah. Maka proses pembentukan budaya itu memang butuh waktu yang lama dan butuh konsistensi, butuh insentif, langsung butuh juga Tapi nggak selama yang saya baca Pak, katanya 200 tahun butuh waktunya untuk itu. Bapak tadi 15 tahun ya belum 200 selesai tahun ya. itu kalau teknologi belum ada, tapi sekarang ini kan Harusnya teknologi lebih sudah cepat maju. lagi ya kan? Lebih cepat. Itu buktinya Mbak, itu dulu bank negara, bank plat merah, itu kan image-nya jelek dulu. Iya, Tapi untuk begitu pelayanannya mengubah seperti halnya bank swasta ini, akhirnya sekarang bisa bersaing. Iya, bank iya. plat merah itu ya. Oke, kalau gitu saya tanya ke Pak Kris lagi dong, bagaimana upaya kalau yang di DIY sendiri, kalau dari Pak Jokowi memang sudah salah satunya itu adalah upaya untuk pemberantasan korupsi, jelas kita sudah melihat buktinya. Pakai di DIY sendiri seperti apa upaya-upaya itu, apakah sudah bisa juga berdampak sehingga mengurangi tingkat korupsi? Dari empiri kan sampai sekarang belum ada yang terjerat ya. Dari BKD kan datanya belum ada yang kabupaten terjerat gitu ya. Kalau di daerah itu biasa ada 1-2 gitu. Ini juga mental, kan ada kesempatan, ada kemauan itu. Ada kesempatan, ada grit gitu. Nah yang penting kan begini, kita bangun dulu trust, percaya. Nyolong itu salah, harus percaya dulu. Nah itu salah. Gitu. Secara pribadi masing-masing? Iya, individu. Individu, oke. Nah kalau dia nggak percaya bahwa maling itu salah, dia akan lakukan itu. Coba-coba. Iya. Nah membangun trust itu pasti harus kolektif, ada semua itu. Kemudian itu repetitif, itu dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi habit. Ini bisa dilakukan oleh dalam satu organisasi. Oleh karena itu kan keteladanan itu menjadi agak di depan. Kalau pimpinannya itu rajin, bersih, mengingatkan atau betul care, share dan fair itu anak buah akan enggan ya. Karena semuanya punya hati. Gitu ya. Ini persoalannya kan ada yang dicontoh, sistem memungkinkan, peluang ada, ya sudah terjadilah satu tindakan yang KKN tadi. Jadi harus percaya dulu kalau korupsi itu salah, sengsara, kalau nanti ketahuan percaya dulu. Nah kalau dia percaya, lakukan itu berulang-ulang sampai menjadi habit. Sehingga kita melihat uang di meja yang tidak ada orang pun kita tidak akan mengambil. Karena itu adalah salah gitu. Ini kan tidak lihat kanan, lihat kiri, nggak ada orang ambil. Nah, karena Takutnya kan Pak, daripada nggak saya ambil, nanti diambil orang. Ya. Orang lain. Nah itu dilakukan berulang habit sehingga nanti menjadi perilaku. Nah, perilaku. Dan kita ini kan ada yang mengatakan sejak lama dulu korupsi sudah menjadi budaya kan gitu ya. Sebenarnya ya saya sih kalau saya sih nggak aja. Kalau budaya itu jadi kayak budaya itu biasanya kan hal yang positif yang kemudian itu punya nilai tambah masyarakat yang dilakukan yang dipercaya bersama-sama itu. Kalau korupsi jangan sampai menjadi itu soal korupsi dan indeks korupsi di kita kan relatif sebenarnya rendah. Makin baik lah gitu ya, makin baik. Dan itu harus dilakukan berulang-ulang. Tapi ya itu tadi bahasa Jawa itu dablek atau tambeng. Ya. Barusan ada pejabat ditangkap, besok dia masih ada yang lakukan lagi gitu. Itu di online sekarang ada itu. Baru kemarin diperingatkan, sekarang dia harus di KPK lagi. Ini kan mental yang orang Jawa tambeng ya, enggak anu lagi. Ya. Itu kita hindari. Kalau di DIY insya Allah sampai sekarang belum terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi karena itu nama baik. Baik, sebagai konklusi Pak, ini berarti mana yang efektif untuk membuat SDM di DIY ini dalam konteks para birokrat ini untuk bisa terus melakukan perubahan sehingga hasilnya tidak perlu lama, tidak terlalu lama waktunya, tapi sesuai dengan harapan kita masyarakat. Apa yang perlu? Ada tiga tahap. Ya. Ini akan dilakukan konsisten, sistematik. Ya. Ikutilah kita, apalagi sekarang sudah 4.0, ya. Ini juga harus menjadi masukan. Kalau kita mau membeli kambing, itu dipilih yang bagus kan, ya. Yang bagus, yang sehat, yang gemuk, diseleksilah begitu. Nah, begitu dia masuk, ini kandang itu harus diperhatikan.
pakan juga diperhatikan, Iya. maintenance juga. Nah, di pegawai juga begitu. Percuma kita rekrutmen pakai teknologi, pakai CAT, pakai ini, tapi di dalam kemudian sistem tidak jalankan. Iya. Deklatnya lah, kemudian tour of duty, tour of area-nya, bla-bla tidak dilaksanakan, atau sebagian saja yang dilaksanakan. Ya N-nya ya akan jadi masalah. Sehingga kalau masuk itu di sistem yang baik, di dalam sistem juga dijalankan, ya insya Allah itu Outputnya bagus. outputnya nanti, outcome-nya juga akan ekspektasi dan juga satisfaction-nya itu akan dimiliki oleh masyarakat. Semuanya. Dan kita bangga dengan aparatur sipil. Iya, oke, baik. Itu kata kuncinya Pak Hari. Ini harapan masyarakat, semoga ini nanti akan segera terwujud. Bukan hanya impossible dream gitu ya, tapi dream yang menjadi kenyataan. Dan harapan masyarakat ini bisa betul-betul dijawab dengan senang hati karena menjadi budaya, bukan sebagai keterpaksaan, tapi bagian dari dari pelayanan dari hati gitu ya. Dan Pak Budi, semoga tetap buka hati dan telinga untuk mendengar masyarakat seperti apa dan menjadi mediator bagi penyelesaiannya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Bambang Kris, juga terima kasih banyak atas kehadirannya. Gimana Mas, akhirnya udah agak lega ya sekarang? Akhirnya mungkin pola rekrutmen itu juga mengadopsi tradisi Jawa ketika mantenan ya. Mungkin Apa itu? perlu dipertimbangkan bibit bobot. Oh. Ya. Memang dia bobotnya? bibitnya memang bagus, Oke. berbobot ya. Bebet. Masalah bebet, nah, nanti Pak ya itu bebet itu kan yang harta nanti kan. Itu nanti hasilnya gitu ya. Iya. Yang jelas tadi harapannya stop korupsi, stop pungli. Nah, di DIY insya Allah tidak ada. Di tempat lain banyak yang mengkreasi, mencari celah hukum. Tidak boleh pungli, tidak boleh pungutan liar, akhirnya dikreasi jadi pungutan Cina. Oh liar dan Cina, ada memang Ya, yang Cina. pawangnya ya. Oh yang Cina. Oke, tapi harapan masyarakat ini semoga selalu ini kontribusi masyarakat juga penting tadi kata Pak Budi. Birokrasi yang melayani ya. Iya, dan masyarakatnya juga ikut membantu karena proses tadi yang itu bisa simbiose gitu ya. Ketemu, butuh, cepet. Nah gitu. Itu termasuk di dalamnya. Bagaimana caranya masyarakat kita juga berupaya untuk menjadi lebih baik. Itu kata kuncinya. Terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Arji. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya Marta Sasongko. Saya Tibia Primus. Selamat sore dan salam, Salam Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri yang amat ku cintai, tanah tempat darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku amat dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik raja gelana, memuja pulau nan indah pemai tanah airku